Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan, eh, saya akan memberikan tugas dari guru untuk meringkas materi dampak sosial informatika. Langsung saja kita membuat presentasinya. Dampak sosial informatika. Kalau kalian tidak membuat video, boleh kalian. Teknologi informasi atau TI adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan atau mengirimkan data atau informasi. TI secara umum adalah sistem informasi dan sistem komunikasi atau sistem komputer yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan periferal yang digunakan oleh pengguna tertentu. Agar tidak berinteraksi dengan perangkat lain, TI dapat dengan peralatan berkomunikasi seperti jaring komputer, telekomunikasi, dan internet. Dan tambahan peralatan komunikasi tersebut, penggunanya dapat berkomunikasi dan transmisikan informasi tanpa dibatasi ruang waktu. TI yang ditambah peralatan komunikasi ini disebut teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Sini saya akan menjelaskan TIK itu apa. Jika dilihat dari kacamata sejarah, TIK sesungguhnya dapat mulai dikenal manusia sejak berabad-abad lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini menggunakan titik awal perkembangan TIK. TIK berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu melakukan berkomunikasi. Orang yang berbeda di pulau, tadi kan itu di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda kini mampu melakukan berkomunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini dengan kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, e-email, dan sebagainya. Aktivitas-aktivitas berbasis elektronik ini pasti sangat membantu kegiatan manusia. Dengan hal tersebut di atas, dimensi ruang dan waktu tidak lain menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik, mulai dari televisi, handphone, pager, DP, PDA, laptop, hingga palmtop, sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIK pun makin seiring dengan ditemukan alat-alat yang lebih canggih. Itu ringkasan materi dari TIK. Masuk. Jadi kita halaman selanjutnya. Nah, sekarang TIK dalam bidang apa saja? Bidang pendidikan, bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pemerintahan, bidang kebudayaan, bidang ekonomi, bidang komunikasi dan sosial, bidang hiburan, dan pencarian informasi dan berbagai informasi. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bidang-bidang tersebut.
bidang pendidikan. Dengan adanya teknologi pelajar ataupun guru bisa melakukan proses pembelajaran dan jarak jauh atau lebih dikenal e-learning. Sistem e-learning merupakan metode pembelajaran dengan cara berinteraksi secara jarak jauh. Nah, itu e-learning itu berfungsi misalnya teman kalian di Sumatera dan kalian ada di Jogja. Nah, itu kalian bisa berkomunikasi dengan adanya e-learning ini. Terus yang kedua, bidang pertanian. Petani menggunakan teknologi hanya sebatas interaksi dengan memperoleh informasi seperti informasi lahan yang baik, menggunakan pupuk yang benar, informasi pengairan, serta dari website tersebut disediakan formulir pengaduan jika tidak bersalah. Nah, itu jika petani pengen bertani awal-awal, nah dia tuh nggak tahu caranya gimana. Nah, ini fungsinya dari informasi. Nah, TIK itu berfungsi tuh dalam bidang pertanian. Nah, terus yang kesehatan, penerapan TIK juga sangat berpengaruh pada bidang kesehatan. Implementasi TIK secara sederhana bisa dilihat pada metode pengobatan jarak jauh. Nah, ini kayak misalnya tuh kayak dokter online itu, ya, sakit apa, jadi ya berbincang-bincang gitu. Jadi misal dokternya tanya sakit apa dan misalnya sakit flu misalnya gitu bisa. Nah, sekarang bidang pemerintahan. Gunakan TIK tidak hanya untuk masyarakat saja. Pemerintah juga sangat membutuhkan teknologi informasi. Karena tanpa ada TIK, kegiatan-kegiatan pemerintahan mungkin tidak seefektif sekarang. Nah, ya, jadi penggunaan TIK itu tidak hanya kepada masyarakat saja, tapi dibutuhkan pada pemerintahan. Nah, langsung aja kita lanjut karena bidang kebudayaan. Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan yang sangat banyak, sehingga kita sebagai WNI patut bangga dengan hal ini. Meskipun belum banyak dari informasi tentang kebudayaan dalam negeri yang go internasional, mungkin adanya implementasi TIK bisa membantu untuk memperkenalkan kebudayaan dalam negeri secara global. Dan saat ini telah ada situs penyediaan untuk menampilkan segala informasi kebudayaan dan adat di Indonesia seperti di dalam situs Bosmi Wonderful Indonesia. Melalui TIK juga memudahkan para rajin produk-produk kebudayaan lokal bisa membantu untuk mempromosikannya ke luar negeri. Jadi bidang kebudayaan itu bisa jadi punya barang misalnya gitu ya, itu bisa mempromosikannya ke luar negeri, jadi orang di luar negeri itu tertarik dengan barang-barang kita. Lanjutnya bidang ekonomi. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang ekonomi ini bisa disebut e-commerce. Manfaat e-commerce antara lain
mudah diakses dimanapun, tidak membutuhkan modal yang besar untuk membangun toko, pengolahan yang lebih praktis karena dibantu oleh fitur-fitur dan lain-lain. Dan lain-lain itu ya pilihan produk yang lebih beragam dalam satu platform, wilayah geografis penjual yang tidak terbatas, melihat kreativitas dari ulasan yang tidak diberikan pelanggan, meningkatkan komunikasi antara penjual dan pelanggan dalam aplikasi e-commerce. Nah, itu tadi dari bidang ekonomi. Sekarang kita lanjut ke bidang komunikasi dan sosial. Komunikasi dan sosial, penerapan TIK di bidang sosial, kita lihat dengan adanya media sosial, manfaat media sosial. A. Saluran komunikasi. B. Pembelajaran dan jejaring online. C. Untuk demonstrasi kreatif. D. Platform komunikatif. E. Sebagai alat penelitian. F. Alat pemasaran. G. Akses informasi. H. Meningkatkan kemampuan literasi, komunikasi, dan membaca. Nanti kita lanjut nomor 8. Hiburan. TIK memberikan layanan untuk bermain game, memutar lagu, dan menonton video maupun film. Kita dapat menonton televisi dan mendengarkan radio di laptop atau ponsel. Kita juga dapat membaca koran, majalah, dan komik melalui gawai kita. Nah, itu di manfaat TIK itu ini. Banyak sih manfaatnya TIK, pengaruh dalam bidang TIK. Nomor 9, pencarian informasi dan bidang informasi. Gunaan TIK mempermudah kita dengan informasi dengan menggunakan kecanggihan mesin pencari atau search engine. Kita dengan cepat mendapatkan informasi yang kita cari. Informasi juga dapat dibagikan melalui surel, grup diskusi, dan aplikasi chat. Informasi dapat disebarkan melalui grup pada aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram, maupun grup surel seperti Google Groups dan Yahoo Groups. Dengan berbagai informasi akan meningkatkan keterbukaan, sifat saling menghargai, dan membangun pemahaman bersama secara global. Nah, itu tadi 9 pengaruh dari TIK, dalam bidang ya tadi, bidang tadi. Langsung saja kita lanjut ke halaman selanjutnya. Apa saja sih dampak negatif yang dapat muncul dari pemanfaatan TIK? Nomor satu, kejahatan cyber. Kejahatan cyber merupakan aksi kriminalitas yang terjadi di dunia maya. Misalnya pembobolan kartu kredit, penipuan transaksi online, pencurian data melalui web phishing, dan sebagainya. Nah, itu di kejahatan cyber tuh kayak pembobolan kartu kredit gitu, kayak ngambil uang, pembobolan kartu kredit,
penipuan transaksi online kayak penipu itu. Transaksi online misalnya kayak gini, ada bank ini kan nabung kayak apa ya, nabung 4 orang kayak bank tapi bukan bank gitu. Nah kan itu ada kan, nah itu di WA, nah itu ditipu. Nah itu namanya kejahatan cyber. Nomor 2, pornografi dan perjudian. Pornografi dapat dan perjudian juga marak secara online. Sebagai negara bahkan menjadi pornografi dan judi online sebagai bagian dari industri. Nah, ini mungkin kalian kalau nonton pornografi dan main perjudian itu dosa ya teman-teman. Nanti kita nomor 3, pelanggaran hak cipta. Bentuk pelanggaran hak cipta diantaranya yaitu kita ulangi. Pelanggaran hak cipta. Untuk pelanggaran hak cipta diantaranya yaitu penggunaan software bajakan. Ya, itulah. Jadi selain itu dapat pula berwujud penggandaan tanpa izin dan pemakaian tanpa seizin pembuat. Nah ya, kayak itu ya misalnya ya, itu kayak ada akun game gitu kan ya, itu kayak game online misalnya kayak game FF, MM, nah gitu kan, juga itu ada pembajakan gitu kan ya. Bajak diamondnya itu kan buat belanja yang gak penting lah. Udah, langsung aja kita ke nomor 4, penyebaran malware. Langsung aja kita. Malware merupakan program komputer yang dimanfaatkan untuk mencari kelemahan software. Malware disangka untuk bertujuan yang salah, seperti membobol atau merusak sistem operasi dan merusak software. Nah, ya. Malware itu kayak merusak software tuh kayak merusak aplikasi gitu. Dia nomor 5, cyber bullying. Fenomena lain dengan adanya media sosial ialah fenomena kekerasan dan ejekan atau bullying di internet. Nah, misalnya kayak bikin foto, orang tuh kayak unggah video bukan video sih, kayak foto, kayak yuk ceklik, nah video ceklik, nanti kan itu pas diunggah, nah, itu ada yang komen yang buruk-buruk, yang menghina gitu, namanya bullying yang gitu ya, itu nggak boleh. Ngajak kita penyebaran informasi yang salah atau hoax. Saat ini dengan perkembangan sosial media internet, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan. Nah, jadi banyak orang yang tidak bertanggung jawab melakukan kemudahan ini untuk penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, itu orang-orang tuh bikin berita tuh misalnya melihat si A sama si B itu ya gimana ya, berantem, misalnya berantem sama D sama E, orang D sama E, nah itu saling berantem, tapi si D sama E itu mati, padahal itu enggak gitu sebenarnya. Itu sebenarnya itu cuma latihan. Soalnya itu cuma latihan silat gitu lah ya. Jadi kira orang ini berantem. Nah, itu namanya berita hoax dan tidak bertanggung jawab.
Langsung saja kita ke nomor 7, antisosial. Antisosial tuh gimana ya? Antisosial itu kayak kita tuh misalnya orang A itu beranggap dia tuh orang yang tidak membutuhkan orang, tidak jarang berinteraksi dengan orang. Nah, itu dinamakan antisosial. Kesehatan. Nomor 8, kesehatan. Nah, antara lain gangguan mata, sakit pinggang. Nah, nomor 9, kecanduan internet dan game. Dan game itu kayak internet dan game. Soalnya itu kayak gimana ya? Kayak kebawa emosi gitu kan ya. Kecanduan game. Jadi kayak gak bisa jauh dari HP gitu, dari game. Kayak aku dulu nih SD itu setiap pulang sekolah pasti langsung mikirin HP pas salam akhir penutupan kelas pasti hari waktu itu lah, langsung mikirkan HP game aja bisa pernah gitu ya. Nah, sekarang nomor 8 nomor 10, masuk budaya asing yang buruk. Banyak budaya asing yang masuk melalui media cetak, televisi, dan internet. Nah, jadi kalian jangan masuk sampai budaya asing, tapi itu budaya itu buruk. Nah, itu kan jangan sampai masuk ke budaya asing tersebut lah. Nah, sekarang nomor 11, potensi kehilangan pekerjaan. Sisi lain dan kemajuan teknologi khususnya TIK adalah kemampuan otomatisasi dari pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh manusia. Bagaimana teknologi harus mengarah ke otomatisasi ini sehingga berpotensi menghilangkan pekerjaan manusia. Namun demikian, akan timbul pekerjaan-pekerjaan baru yang tidak ada sebelumnya. Ya, itulah ya. Di setiap bakal ada pekerjaan. Karena orang ini kehilangan kerja, terus dapatkan kerja tapi yang belum ada sebelumnya. Nah, itu ya maksudnya. Masih ke halaman selanjutnya. Nah, perkakas yang digunakan saat ini untuk kolaborasi daring. 1. Google, 2. Microsoft, 3. Slack, 4. Zoom, 5. GitHub. Nah, saya akan berusaha satu persatu. Dan ini juga ada tambahan dari saya. Aplikasi media sosial yang memiliki banyak penggunaan diantara lain itu kayak Facebook, layanan sosial networking. Nah, nomor 2, YouTube, layanan berbagai video. Nomor 3, WhatsApp, layanan cross platform chat dan VoIP. Nomor 4, TikTok, layanan berbagai video. Nomor 5, WeChat, layanan multipurpose messaging, media sosial, dan mobile payment berbasis di Cina. Instagram, layanan foto dan video sharing. Twitter, layanan microblogging dan social networking. Nah, nomor 8 ada Kizone atau KZON, layanan sosial networking berbasis di Cina. Lagi.
Nomor 9, Sina Weibo, layanan microblogging berbasis di Cina. LinkedIn, layanan profesional networking. Kiki, Kiki ya, layanan informasi, layanan sosial game, layanan online sosial game, musik, shopping, microblogging, movies, and group, and voice chat software berbasis di Cina. Nah, nomor 12, Quora, layanan tanya jawab. 13, Telegram, layanan instant messaging, video call, dan VoIP. 14, Snapchat, layanan multimedia messaging. Dan terakhir 15, Pinterest, layanan berbagai gambar dan media sosial yang dirancang untuk menemukan ide. Nah, itu sama dari saya. Sekian dari ringkasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.